Terlahirnya Sang Cahaya oleh Ihsanul Ibad Ali. Sang Cahaya lahir di tahun gajah. Sang Cahaya berada di kota pertumpahan darah, di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Dialah cahaya di atas cahaya, petunjuk di atas petunjuk lainnya, penyempurna akhlak manusia yang bakhil, sombong, dan durhaka, yang terlupa akan kuasa Tuhannya. Dunia pun menyambut kelahirannya, kelahiran Sang Cahaya. Muhammad, 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 nama Sang Cahaya penyelamat yang sangat sayang pada umat. Sang Cahaya yang teringat sampai akhirat. Namun, apakah kita sebagai umatnya benar-benar mencintainya? Tulus dari dalam hati, bukan sekedar postingan Instastory. Ialah Nabi Muhammad yang terlahir di suku yang terhormat, suku Quraisy, yang dihormati dan juga disegani. Ia menjadi permata yang mahal. Di umur muda sudah pandai berjual. Ia adalah pribadi yang dermawan, terpercaya dan teladan, serta membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika sudah berumur, Nabi bertemu Khadijah sebagai baju dan perhiasannya yang mewah, yang tanpa ragu membantu dakwah, walau kening dan lengan bercucuran darah. Nabi pun berdakwah dalam ancaman, perlahan dan sembunyi-sembunyi di dalam gelapnya malam. Nabi Muhammad adalah pribadi yang cerdas, selalu rajin, tekun, dan tak pernah malas. Wajahnya tampan rupawan, mengalahkan K-pop yang diidolakan banyak orang. Wajahnya begitu indah dipandang, membuat hati tenang. Alangkah indahnya hidup ini bila ku dapat menatap wajahmu ya Rasul. Alangkah indahnya hidup ini bila ku dapat menatap wajahmu ya Rasul. Ialah Nabi Muhammad, Sang Cahaya bagi alam semesta. Jadi, apakah kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad seperti cintanya pada umat? Ketika kita akan mati, apa yang kita ucapkan? Istriku, anakku, harta-hartaku, bagaimana nasibku? Tapi tidak dengan Rasul. Beliau berucap, umatku, umatku, umatku. Namun sekarang umatnya banyak yang lebih cinta orang kafir daripada nabinya sendiri. Banyak yang kesal karena idola K-popnya dihina. Tapi apa? Ketika Nabi Muhammad dihina, mereka terdiam. Mereka acuh tak peduli. Seakan opa-opa Korea yang akan menyelamatkan mereka nanti. Seakan-akan mereka buta, tuli dan mati hati nurani. Mereka lebih tahu tentang lagu-lagu Korea dan berita terbaru tentang mereka. Namun apa? Mereka kudet dengan berita penghinaan Nabi. Di Prancis telah dibuat kartun yang menghina Nabi, dan mereka tidak mengetahui. Sedangkan Presiden Prancis pun membolehkan, katanya,
kebebasan berekspresi. Ketika Nabi Muhammad sedang sakaratul maut, nafasnya tersengal-sengal, dan ia masih mengkhawatirkan umatnya. Walau pintu surga terbuka lebar untuk sang cahaya, ia masih khawatir pada umatnya. Tapi apa? Bagaikan batu diterpa angin, kita hanya diam, membatu, membisu. Ya Allah, ya Tuhan, lunakkanlah hati keras hamba-Mu dan tuntunlah kami ke jalan-Mu, jalan para hamba-hamba-Mu dan jalan para umat kekasih-Mu. Jadi teman-teman semua, dari puisi yang saya bacakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW benar-benar mencintai umatnya, yakni kita. Jadi kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW serta tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya mengikuti gengsi ataupun hanya pamer Instastory. Jadi yang kita harus lakukan adalah meniru dan meneladani Nabi Muhammad SAW, karena itulah cara terbaik sebagai bukti bahwa kita benar-benar cinta kepadanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.